Nah, ini substitusi dan eliminasi. Untuk pertemuan yang lalu itu Kak kemudian lanjut materi ini enggak? Materi ini, Bu. Jadi sudah pengantar ya? Ya, baik ya. Nah, di sini ini saya sedikit ya, bahwa reaksi substitusi tentu saja merupakan reaksi pergantian ya. Nah, kita tahu sebenarnya kalau ikatan karbon dengan suatu atom lain dan atom C yang lain ya, nah, itu tentu saja sangat kuat ya. Pembentukan ikatan pembentukan ikatan itu juga untuk namun itu pembentukannya juga secara kovalen. Namun atom yang diikat oleh karbon itu bukan atom C ya, tetapi atom yang punya elektronegativitas yang kuat atau kemampuan untuk menarik elektronnya cukup kuat. Nah, atom-atom seperti itu disebut sebagai gugus yang mudah pergi atau disebut leaving group. Nah, dalam hal ini salah satu golongan atom yang bersifat elektronegatif atau punya kemampuan menarik elektron yang cukup tinggi itu adalah golongan halida. Ya. Maka tentu saja nanti elektron ikat yang ada antara C dengan gugus halida atau yang disimbolkan dengan X itu akan cenderung lebih tertarik ke arah atom X-nya. Nah, itu karena sifat kemudahan menarik elektronnya itu. Nah, sehingga dengan demikian C dengan X ikatannya akan lebih mudah untuk putus meskipun ikatannya tunggal. Ya. Beda dengan antara C dengan C, tentu itu akan lebih susah diputus karena tidak ada yang lebih kuat daya tarik elektron antara dua atom. Namun kalau atom X, maka elektronnya tentu lebih tertarik ke arah X. Nah, maka ini dia akan lepas putus dengan membawa elektron. Sehingga atom X-nya akan bermuatan negatif. Ya. Nah, sementara itu nanti yang akan menggantikan posisi X itu tadi itu bisa apa saja yang jelas mempunyai sifat yaitu dapat mendonorkan elektronnya. Sebab ketika tadi elektron ikatan antara C dengan X itu ditarik oleh X, maka C-nya akan bermuatan parsial positif ya. Nah, sehingga yang bisa menggantikan posisi X itu tentu adalah spesies yang bersifat donor elektron atau bermuatan negatif. Karena dia akan nempel di C yang bermuatan positif itu. Misalnya apa? Misalnya bisa OH-, OR-, ini HS-, C-, N, atau boleh yang muatannya netral tetapi punya pasangan elektron bebas. Misalnya NH3, H2O, ini kan punya pasangan elektron bebas yang itu bisa nempel di C yang bermuatan positif tadi ya, menggantikan posisi X. Nah, itulah yang kita kenal dengan nama substitusi pergantian. Itu ya. Nah, sekarang yang kita lihat adalah mekanismenya. Apakah melalui SN1 atau SN2? Di mana bedanya? Nah, di sini SN2 itu adalah mekanisme reaksi yang terjadi berlangsung secara serempak. Serempak artinya bahwa putusnya ikatan antara C dengan X itu bersamaan dengan mau masuknya atau terbentuknya ikatan baru C dengan nukleofil yang mau masuk. Nah, ini jadi barengan ya.
terjadi dalam satu tahapan bersamaan. Ini bisa kita jelaskan di sini ya. Nah, ini jadi masuknya atau terbentuknya ikatan yang baru itu hampir bersamaan dengan putusnya ikatan C dan X. Nah, dengan demikian reaksinya itu disebut substitusi nukleofilik 2. 2 di sini maksudnya bahwa proses reaksi ini melibatkan dua buah molekul. Yaitu apa molekulnya? Yaitu molekulnya pertama reagennya, ya. Reagennya kan berarti alkil halida tadi, RX tadi yang mau putus tadi ikatan C dengan X-nya. Itu reagen pertama, kemudian reagen kedua apa? Yaitu nukleofilnya. Nukleofil yang mau menggantikan. Nah, jadi reaksi ini melibatkan dua molekul secara bersamaan. Maka disebut SN2. Gitu ya. Nah, kalau dilihat laju reaksinya, maka karena yang mempengaruhi itu dua reagen tadi, nah tentu saja nanti dari segi kinetikanya reaksinya merupakan reaksi orde 2. Nah, sementara yang SN1 bagaimana? Nah, ini yang SN1 ini adalah mekanisme reaksi di mana reaksinya berlangsung secara bertahap. Mengapa bertahap? Ya, karena prosesnya tidak bersamaan seperti SN2 tadi. Namun ini ada tahapannya, yaitu diawali dengan putusnya dulu ikatan antara C dan X. Nah, jadi putus dulu ya, putus dulu sehingga nanti bermuatan parsial, di mana X yang membawa elektron itu bermuatan X min, sementara C-nya itu bermuatan positif. Nah, mengapa ini untuk yang mekanisme SN1 bisa terjadi pemutusan dulu atau reaksinya secara bertahap dulu, yaitu dengan terbentuknya alkil halida, dengan terbentuknya C bermuatan positif. Mengapa? Nah, ini karena reagen yang digunakan untuk bereaksi itu mempunyai tipe alkil halida yang tersier. Jadi kalau Anda ingat ya posisi ya atau kedudukan atom C itu, maka ada yang posisi primer ya, ada yang sekunder, ada yang tersier. Nah, yang tersier itulah di mana atom halida tersier, yaitu alkil halida tersier, yaitu ketika C-nya mengikat halida di posisi C tersier. Nah, C tersier itu ada tentu saja C yang mengikat 3 atom C yang lain. Ya. Nah, kalau dia posisinya C tersier, itu ya, jadi C yang mengikat halida itu di posisi C tersier. C tersier yaitu C yang mengikat 3 atom C yang lain. Nah, kalau dia posisinya seperti itu, maka ketika Cl itu lepas dengan membawa elektron, maka nanti C positifnya atau yang kita kenal dengan karbokation, C bermuatan positif, itu akan punya posisi karbokation tersier juga. Nah, karbokation tersier ini energinya Maaf Ibu, rendah ya. PPT-nya tidak. Iya, memang. Iya, PPT-nya enggak. Jadi sebenarnya saran saya ini karena ini kan kelas mengulang ya, Anda tentu sudah punya materinya ini. Nah, itu baiknya sambil dibuka. Nah, saran saya ya untuk lebih memudahkan dalam belajar itu di-print. PPT-nya itu Anda print, karena kalau kita mempelajari atau membuka slide juga dengan di laptop gitu ya, cuma buka file, itu lebih susah dipahami.
Kita nggak bisa orek-orek gitu ya. Kecuali Anda mau ngorek-ngorek langsung di situ silahkan. Langsung orek-orek di PPT-nya silahkan ya. Namun kalau lebih enaknya atau nyamannya itu di print. Sehingga ketika saya menjelaskan gini Anda boleh sambil buka ya, sambil atau sudah dibaca sebelumnya. Nah, jadi ini contoh ya alkil halida yang kelihatan nggak itu tadi slide yang saya? Oke. Nah ini ya, jadi kalau misalnya yang alkil halida tersier itu ya, contohnya ini. Nah ini kan posisinya C-nya itu mengikat halida, mengikat BR ya dalam hal ini ya, di mana posisi C-nya itu adalah C tersier. C tersier itu gimana? Posisi ketika C itu mengikat 3 atom C yang lain, 1, 2, 3. Nah, sehingga ketika nanti halida lepas dengan membawa elektron, karena dia juga gugus pergi yang baik ya, jadi Br-. Nah, akhirnya karbonnya jadi bermuatan positif. Dan posisinya adalah karbokation tersier. Nah, ini kan karbokation tersier. Nah, kita tahu dalam tingkatan energi, karbokation tersier itu tingkat energinya paling rendah, sehingga paling disukai. Kalau disukai kan berarti nanti cepat terbentuknya. Kalau sudah mencapai energi aktivasinya karbokation tersier, maka produknya cepat terbentuk. Nah, sehingga nanti reaksinya cepat berlangsung, cepat selesai. Nah, begitu ya. Nah, untuk yang reagen alkil halida tersier ini, dengan mekanisme SN1, tentu saja kalau dilihat secara kinetikanya, maka nanti merupakan reaksi orde 1 ya. Karena tahapan pemutusan ikatan sampai terbentuk karbokation ini merupakan tahap yang lambat. Nah, sehingga inilah reagen inilah alkil halida yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi penentu orde. Nah, mungkin saya lanjutkan yang SN1 itu tahapannya bagaimana ini? Satu putus dulu. Putus ya, terbentuk karbokation. Nah, setelah putus baru masuk molekul yang akan menggantikan atau yang kita sebut nukleofil. Tuh, baru masuk nukleofilnya. Tentu syaratnya tadi ya harus punya pasangan elektron bebas atau bermuatan negatif. Nah, ini baru nempel, menggantikan yang X tadi. Nah, baru kemudian penyesuaian muatan. Kalau kelebihan muatan ya berarti ada pelepasan H+, gitu dan seterusnya. Nah, ini untuk mekanisme yang saya katakan tadi ya, tingkat energi dari karbokation tersier itu lihat di bawah ya, jadi dia cukup rendah sehingga disukai untuk bisa dilampaui karena kan rendah. Nah, ini jadi kalau dilihat secara kinetika merupakan reaksi orde 1. Nah, ini kalau kita lihat tingkat nukleofitasnya ya, yang nukleofil yang kuat itu yang seperti apa? Tentu yang punya elektronegativitas yang cukup tinggi. Misalnya Br-, I-, Cn- ini ya. Tapi yang tengah-tengah itu bisa molekul-molekul NH3, N yang mengandung N, ya. COO-, ini bisa. Namun yang nukleofil lemah itu ya, H2O, air ya, jadi ini tidak bermuatan tapi punya pasangan elektron bebas, alkohol, asam asetat, gitu ya. Nah, stereo juga kemarin mungkin sudah saya singgung ya, sempat saya singgung ya. Jadi kalau untuk yang SN1 yang berlangsung secara bertahap tadi, dengan terbentuknya karbokation, maka nanti orbitalnya kan kosong tuh.
dia kan lepas membawa elektron, jadi kosong. Nah, maka ini kan C+ ini itu bisa diserang dari atas atau bawah, kan punya kesempatan yang sama. Dengan demikian, nukleofil bisa masuk dari atas atau dari bawah. Nah, kalau seperti itu, tentu jika C-nya awalnya merupakan C kiral atau C yang mengikat 4 gugus yang berbeda, nah maka ini dia akan menghasilkan produk dengan jumlah yang rasemat. Rasemat maksudnya ada yang R dan ada yang S dengan jumlah yang sama. Karena tadi ada yang bisa masuk lewat atas, ada yang bisa masuk lewat bawah. Ya, gitu. Kemudian sementara kalau stereokimia yang SN2 yang serempak tadi ya, karena ini bareng ya, jadi kan kalau dilihat mekanismenya kan putus sama terbentuk baru kan bareng, tapi dari arah yang berlawanan. Nah, otomatis nanti jika misalnya reagennya itu merupakan C kiral, nah, artinya punya konfigurasi R atau S gitu ya, nah nanti produknya itu kebalikannya, inversi kebalikan. Yang awalnya misalnya R, nanti produknya jadi S. Ini sudah dibuktikan ya dengan isotop, dengan suatu isotop isotop I. Jadi iodium itu punya apa namanya? Punya isotop yang masanya berbeda. Bentar ya. Yang baru hadir silakan absen dulu ya, mumpung ingat karena saya cuma batasi sampai jam 5 kayaknya. Nah, ini saya lanjutkan ya. Nah, ini sudah dicobakan ya untuk dengan menggunakan isotop nomor atom sama, nomor masanya yang berbeda ini dengan isotop I131. Nah, jadi dicobakan pada karbon yang kiral, C-nya mengikat 4 atom yang berbeda, terus apa namanya? Kemudian dilakukan reaksi substitusi nukleofilik dan itu merupakan C primer ya. Jadi kalau C primer, C sekunder dia cenderungnya serempak. SN-nya mengalami SN2. Nah, karena serempak, nah ternyata setelah dilihat dengan MS ya,
spektroskopi massa. Nah, ini I-nya udah nempel, yang I isotopnya itu yang awalnya tadi S, dia jadi R. Ini sudah dibuktikan ya. Jadi kalau SN2 maka dia akan ya, produknya inverse. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa untuk yang mekanisme SN1 itu akan mengalami pembentukan intermediat karbokation. Sementara kalau yang SN2 itu berlangsung secara serentak. Nah, ini kita lihat ya kemungkinannya untuk ini maksudnya 1 derajat, 2 derajat itu alkil halida primer ya. Jadi kalau yang primer, sekunder, lihat ini panahnya. Dia akan cenderung mengalami SN2. Sementara kalau semakin ke kiri, jadi semakin menuju ke alkil halida tersier ya, jadi dia akan cenderung menyukai mekanisme SN1 ya, sehingga senang lewat pembentukan karbokation, sebab karbokationnya nanti akan terbentuk karbokation yang tersier dan itu kan energinya rendah. Nah, ini sepertinya minggu lalu sudah pernah saya minta untuk dicoba ya, dibuat mekanismenya itu dilakukan nggak ya? Dibuat nggak? Atau belum ini? Sempat nyoba? Halo? Belum dicoba? Kira-kira produknya apa jadinya? Namanya? Ya, kan yang masuk metanol tuh OCH3 yang masuk. Ya, betul ya. Secara produk tentu kita bisa memperkirakan ya, karena yang lepas kan Cl. Yang lepas Cl digantikan oleh metanol. Metanol dalam hal ini berarti yang berperan untuk menyumbangkan elektron itu kan O-nya, CH3OH. Jadi atom O yang masuk ke C menggantikan Cl. Jadi 3 metoksi atau 3 metil boleh, 3 metil, 3 metoksi heksana. Nah, dengan kalau diminta bagaimana persamaan reaksi melalui SN1. Nah, SN1 kan bertahap ya. Nah, berarti Anda buatnya dengan proses 1 putus dulu ikatannya. Terbentuk karbokation C+. Jadi apa namanya? 3 klorur 3 metilheksana itu Cl-nya lepas dulu. Sehingga terbentuk C yang mengikat Cl tadi menjadi C positif. Nah, baru ditambah metanol. Nah, metanolnya masuk ke situ. Itu untuk mekanisme. Nah, sementara kalau problems ini hanya diminta untuk memprediksikan ya. Memprediksikan mekanismenya pakai mekanisme SN1 apa SN2. Nah, itu bisa kita tebak ya, kita perkirakan dengan melihat apa namanya? Tipe dari alkil halidanya. Alkil halidanya ini tipenya apa? Primer apa sekunder? Seperti itu. Kalau primer dan sekunder, maka dia cenderungnya mengalami SN2. Tapi kalau tersier, itu baru SN1. Gitu ya, itu untuk nebaknya, apa namanya, memperkirakan gitu istilahnya. Nah, sekarang saya akan lanjutkan sedikit dengan reaksi eliminasi. Mengapa ini sering kita bahas bersama dengan reaksi substitusi? Memang karena kedua reaksi ini yaitu reaksi substitusi dan eliminasi ini merupakan reaksi yang bersaing pada reagen alkil halida. Jadi dia saingan gitu ya. Mana yang terbentuk ya yang menang, mana yang menang. Apakah yang substitusi atau yang eliminasi yang menang. Gitu. Jadi kita lihat untuk yang eliminasi namanya reaksi eliminasi, maka berarti ada yang tereliminir, ada yang hilang. Kehilangan atom atau
ion-ion dari strukturnya. Nah, lepasnya atau hilangnya atom ini itu nanti akan membentuk produk baru. Nah, produknya yang diperoleh itu nanti berupa produk alkina. Jadi ada ikatan rangkapnya. Nanti bisa lebih jelas lihat di mekanismenya ya. Nah, untuk yang eliminasi ini juga ada dua tipe. Ada yang E1 dan E2. Pada prinsipnya secara definisi atau konsep itu sama ya. 1 dan 2 itu menunjukkan jumlah molekul. 1 itu unimolekuler atau 1 molekul, 2 itu betul bimolekuler atau 2 molekul. Artinya yang mempengaruhi reaksi itu 1 molekul atau 2 molekul gitu ya. Sama prinsipnya dengan SN1. Untuk E1 itu berarti nanti mekanismenya terjadi secara bertahap melalui pembentukan karbokation. Nah, kita tahu karbokation tadi itu kan zat antara ya. Zat antara yang bisa dikatakan punya energi aktivasi. Jadi dia intermediate di tengah-tengah. Jadi ini pasti energinya itu inginnya itu dicari yang rendah serendah mungkin. Nah, produk untuk mencapai reagen untuk mencapai produk itu kan harus melewati itu dulu. Nah, nanti melewati ini mana yang cepat menjadi SN1 atau E1 gitu. Kita lihat ini mekanismenya. Kan aku tadi mau masak toh. Aku tuh Sebentar ya.
Baik, kita lanjutkan. Ini kita lihat mekanisme ya. Ini ada dua jenis reaksi, SN1 dan E1. Coba perhatikan ya secara mekanisme. SN1 dan E1 itu kan sama ya. Tahap reaksi berlangsung secara bertahap. Karena reagennya merupakan tipe yang sekunder, alkil halida sekunder ya. Tersier maksud saya, alkil halida tersier. Sehingga ini diawali dengan pembentukan karbokation, sama kan? Ya, jadi terbentuk C+. Nah, namun yang substitusi setelah terjadi karbokation ini digantikan oleh nukleofil, ya kan? Tapi yang eliminasi beda. Eliminasi itu tidak digantikan. Jadi molekul nukleofilnya itu nggak masuk, tidak masuk. Tapi apa yang dilakukan? Tapi nukleofilnya, jadi dalam hal ini nukleofilnya kan H2O ya. Ini H2O mau masuk menggantikan nih kalau yang SN. Menggantikan menjadi OH. Nah, kalau yang ini H2O itu nggak masuk ke C+, tapi malah merebut hidrogen. Hidrogen yang diikat oleh C di sebelah karbokation. Nah, ini sengaja saya tuliskan CH3-nya di sini dalam bentuk CH2, terus kelihatan ikatan hidrogennya dengan hidrogen H. Nah, ini justru H2O ini ngambil H+ yang di sini. Kenapa kok ini bisa terambil? Ini karena efek hiperkonjugasi. Ini dijelaskan kalau belajar sintesis ya. Nah, jadi bisa dijelaskan kalau belajar sintesis. Nah, H2O merebut hidrogen, diambil H+-nya ya. Nah, sehingga elektron yang tersisa itu justru digunakan untuk menstabilkan muatan positif. Nah, sehingga terbentuklah ikatan rangka. Ini yang saya sebutkan tadi, produknya berupa alkena itu. Bukan produk substitusi. Jadi hidrogen yang bisa direbut oleh nukleofil itu yang mana saja ya? Hidrogen, semua hidrogen yang diikat oleh C di sebelah karbokation. Jadi bisa yang atas ini bisa, yang bawah bisa, yang samping bisa. Nah, selama itu posisinya sama, maka produknya kan akan sama. Jadi yang diambil adalah hidrogen yang persis di sebelah hidrogen yang diikat oleh C di sebelah C karbokation. Itu yang kita kenal dengan efek hiperkonjugasi itu loh, kalau masih ingat. Karena ini sudah pernah ngulang ya. Nah ini. Jadi tahap keduanya, basa atau nukleofil tadi itu merebut proton dari atom C, proton atau hidrogen yang diikat oleh atom C yang berdampingan dengan C karbokation. Jadi C di sebelah C karbokation. Nah, sementara kalau E2 gimana? Nah, E2 sama. E2 itu sebenarnya secara mekanisme sama dengan SN2, yaitu berlangsung serempak, tapi karena mengalami eliminasi, nah ini juga sama prosesnya. Lepasnya Br itu bersamaan dengan nukleofil ngambil hidrogen, nah kemudian bersamaan dengan terbentuknya ikatan rangka, bareng semua. Jadi Br lepas kan sebenarnya ada muatan positif di situ dengan lepasnya Br ya. Nah, tapi ini cepat segera itu distabilkan oleh elektron dari CH ini, dimana hanya direbut oleh nukleofil. Itu bareng. Jadi sama produknya juga alkena. Nah, nanti yang jadi satu problem atau apa namanya yang perlu menjadi perhatian. Nah, nanti gimana kalau posisi karbon yang mengikat hidrogen berbeda-beda. Misal contoh ini ya. Kalau tadi contohnya kan kebetulan ini nah ini kan CH3 ini posisi sama ya, sama-sama CH3, jadi mau ngambil yang hidrogen di sini atau hidrogen yang
Di kanan ini kan produknya nanti akan sama. Tapi kalau untuk contoh ini kan, nah ini agak berbeda. Jadi bukan yang diambil bukan hidrogen yang di ujung ya, tapi hidrogen yang posisinya diikat oleh C di sebelah C yang mengikat halida. Nah, berarti kan yang bisa diambil kalau ini 2 ya, yang tengah ini. Kalau ini yang 3, ini salah satunya. Bisa dua-duanya kan? Udah mas obatnya. Nah, ini bisa 2 alken ini terbentuk. Kalau diambil yang tengah, kan rangkapnya jadi di sini. Kalau diambil yang pinggir, rangkapnya jadi di sini nih. Jadi akan terbentuk 2 alken. Nah, di sini akan ada aturan alkena mana yang terbentuk dalam jumlah yang lebih banyak, yaitu alken yang lebih tersubstitusi. Yang tersubstitusi itu maksudnya gimana? Kita lihat pada C yang berikatan rangkap itu, mana yang mengikat alkil lebih banyak. Gitu ya. Nah, ini kan yang rangkap di tengah ya. Sehingga C-nya ini kan mengikat alkil CH31. C yang satunya juga mengikat CH31. Tapi kalau alkennya di pinggir, ikatan rangkapnya di pinggir, yang pojok ini, yang di ujung ini kan tidak mengikat alkil, tapi dua-duanya hidrogen. Nah, maka ini disebut lebih tidak tersubstitusi yang ini. Makanya jumlah produknya lebih sedikit, yang lebih banyak yang lebih tersubstitusi. Itu aturan side shape ya, menyatakan begitu. Jadi secara produk yang lebih banyak itu adalah yang alken lebih tersubstitusi. Nah, nanti ini bisa latihan. Nah, sebelum latihan ya, Anda perlu mengenali dulu faktor yang mempengaruhi dua reaksi ini. Jadi artinya jika ada alkil halida, Rx gitu ya, kemudian akan bereaksi dengan suatu nukleofil, nah maka produk reaksi apa yang akan terbentuk? Apakah substitusi atau eliminasi atau keduanya? Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Ada 4 ya. Nah, ada jenisnya, alkil halidanya tadi primer, sekunder, apa tersier gitu ya. Kemudian jenis nukleofilnya kuat, lemah, sedang gitu. Kemudian ada faktor pelarut dan suhu. Nah, di sini saya udah buat diagram gitu ya untuk memudahkan Anda untuk mencermati gitu ya. Jadi kalau alkil halidanya primer, nah karena primer itu kan biasanya sederhana molekulnya karena kan X-nya halidanya tuh pasti letaknya di ujung, diikat oleh C primer. Nah, ini kalau ada reagen dengan suatu nukleofil, dia akan pasti mengalami SN2. Jadi yang menang itu adalah produk nukleofil. Produk substitusi nukleofilik 2. Jadi berlangsungnya secara serempak. Itu kalau primer. Jadi bisa kita pastikan kalau kita lihat ini alkil halidanya primer, pasti dia melewati mekanisme SN2. Nah, ini yang jadi problem ini kalau sekunder dan tersier, tengah-tengah. Karena bisa 2 produk. Kalau sekunder, nah ini nanti akan ada 2 kemungkinan, bisa substitusi atau eliminasi. Yang berperan itu adalah nukleofil. Yang bereaksinya itu nukleofilnya sifatnya bagaimana? Jika lemah, jadi nukleofil biasa gitu ya, misalnya H2O, ROH, alkohol gitu ya, maka mekanisme yang dialami adalah SN2 dan E2. Jadi ada juga produk eliminasinya. E2. Tetapi jika nanti basanya kuat, basa kuat tuh misalnya ini contoh ada di bawah nih ya, OH-, jadi dia muatannya langsung negatif, OR-, itu ya, itu basa-basa kuat, menyerang ke alkil halida sekunder. Nah, ini nanti langsung dia mengalami mekanisme E2. Jadi produknya langsung alkena saja.
Nah, sementara kalau tersier bagaimana? Kalau tersier, kalau reagennya nukleofil yang biasa, dia mengalami SN1 ya, mekanisme secara bertahap tadi, SN1 dan ada produk E1-nya. Jadi ada 2 produk campuran. Sementara kalau ditembak dengan basa kuat langsung, nah ini juga dia cenderungnya mengalami E2, eliminasi 2. Jadi secara serempak langsung terbentuk. Nah, dengan memahami diagram ini, maka nanti diharapkan Anda bisa ya mencoba mengerjakan latihan soal ini. Nah, ini kalau sudah materinya punya, saya kira bisa sama ya slide-nya. Nanti diinfo ke saya apakah sudah punya atau belum ya, sehingga nanti bisa mencoba berlatih gitu ya. Silahkan dilatih di rumah, nanti minggu depan insya Allah ya. Hari apa ya minggu depan itu? Rabu. Itu juga saya nggak bisa ya, kebetulan 30 April itu pas saya ada acara ya. Nanti kita ganti, ini harus tatap muka menurut saya ya. Nanti harinya apa ya? Atau mungkin bisa juga online lagi. Kita nanti kan tanggal 1 Mei itu libur ya. Ya nanti kita diskusikan lagi aja ya. Karena 30 April saya pas ada acara pengukuhan itu, jadi otomatis nggak mungkin untuk bisa ngisi kuliah ya. Nah, nanti Anda coba berlatih dengan memahami slide terakhir itu. Nanti jika ada kesulitan, nanti kita kuliah aja lewat ini aja. WA group juga bisa mencoba latihan, nanti kirim foto misalnya, bisa benar apa sudah benar atau masih ada perlu perbaikan gitu ya, bisa konfirmasi kita atau diskusi di grup. Mungkin gitu aja ya. Kalau Zoom juga kalau nggak pakai ore-ore agak susah. Anda coba dulu. Saya kira demikian mungkin kuliahnya. Secara teori cukup, memang ini perlu banyak latihannya. Ada yang akan disampaikan sebelum saya akhiri? Cukup? Ya. Ya, baik. Kalau demikian kita akhiri ya perkuliahannya. Terima kasih atas perhatian semua mahasiswa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.